Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'tasim Billah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu alat atau perangkat yang alat itu fungsinya itu sangat penting sekali digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Seperti kita ketahui bahwa internet dalam kehidupan kita itu tidak bisa lepas dengan namanya internet. Bahkan dalam sehari pun, ketika sehari saja kita, bahkan 1 jam saja tidak berselancar ke dunia internet, mesti ada yang kurang. Karena itu, internet sudah bisa dibilang menjadi bahan pokok dalam kehidupan kita. Internet memiliki banyak sekali fungsi, baik itu positif maupun negatif, tergantung dari orang yang memakainya. Kita ketahui bahwa untuk membangun suatu network ataupun jaringan, banyak sekali alat untuk membangunnya. Salah satu alat yang digunakan untuk membuat jaringannya itu network, yaitu router. Router ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun sebuah jaringan. Bisa dibilang router ini adalah suatu jantung dari sebuah network ataupun suatu jaringan. Router ini suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan apa? Menghubungkan dua jaringan yang berbeda ataupun yang sama dari segi teknologinya. Misal ada 2 jaringan yang berbeda ataupun 3 jaringan yang berbeda. Misal dalam sebuah gedung ada 2 lokasi ataupun 3 lokasi, di mana di situ tiap ruangan itu menggunakan topologi yang berbeda-beda, menggunakan jaringan yang berbeda. Misal di lantai 1 menggunakan jaringan topologi bus, yang kedua menggunakan topologi ring, yang ketiga menggunakan topologi star. Ketika si 3 ruangan tersebut akan saling terkoneksi, si komputernya akan saling terhubung, maka membutuhkan yang namanya router. Karena router ini memiliki fungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Selain untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda, si router ini dapat memiliki fungsi untuk menghubungkan si PC ataupun komputer untuk terhubung ke internet. Sehingga dalam router ini ada minimal harus ada 2 interface. Yang interface satu yang untuk terhubung ke internet, dan yang kedua interface yang kedua atau port 2 itu untuk terhubung ke LAN ataupun ke komputernya. Fungsi yang ketiga yaitu selain untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, baik dua jaringan yang berbeda atau lebih, dan yang kedua untuk menghubungkan si komputer ataupun PC terhubung internet. Yang ketiga yaitu si router ini mampu mengirim paket data melalui sebuah jaringan, yang dimana proses itu disebut routing. Router board ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan switch, tapi fungsinya itu sangat berbeda sekali. Seperti yang kita ketahui, switch ini hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan antar PC-PC untuk bisa saling terhubung. Misal dalam sebuah ruangan ada 10 komputer yang semuanya ini akan menginginkan saling terhubung. Untuk saling terhubung dengan menggunakan kabel, maka si switch ini digunakan untuk menghubungkan 10 PC tersebut tanpa bisa menghubungkan 2 jaringan yang berbeda fungsinya dengan si router ini. Banyak sekali produk-produk ataupun jenis-jenis router, tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang produk ataupun produk router board yang bernama Mikrotik. Selain Mikrotik, ada juga yang namanya Kisco dan yang lain-lain. Mikrotik ini sendiri suatu alat teman memiliki pengertian, itu suatu perusahaan kecil yang berpusat di Latvia, yang dimana
Perusahaan tersebut didirikan oleh dua orang yang sangat jenius, yang bernama John Trolley dan Ernest Rexton. Di mana dua orang tersebut dulunya pada tahun 1995, John Trolley itu yang aslinya adalah berkeluarga negaraan Amerika Serikat dan kemudian berimigrasi ke Latvia. Pada tahun 1995 itu bertemu dengan Ernest Rexton, seorang sarjana fisika. Kemudian dua orang tersebut memiliki visi misi untuk merouting dunia. Sehingga pada tahun 2006, pada tahun 1996, mereka memulai visi misi tersebut untuk merouting dunia. Yang pertama mulai dengan sistem Linux dan Microsoft DOS yang dikombinasikan dengan teknologi WLAN, Wireless Local Area Network, yang berkecepatan 2 megapiksel per second. Router board ini memiliki dua perangkat. Yang pertama router OS dan yang kedua yaitu router board. Router OS, operating system, yaitu suatu operating system yang di dalamnya juga ada perangkat lunaknya yang bisa menjadikan PC ataupun si komputer menjadi sangat handal. Sehingga ini sangat cocok sekali digunakan untuk memanage atau mengatur dalam sebuah jaringan. Yang kedua yaitu router board. Bentuknya seperti ini. Router board memiliki banyak sekali tipe-tipe. Yang saya pegang adalah router board tipe 750 yang harganya kisaran 500 ribuan. Bentuknya simple tapi memiliki fungsi yang sangat penting sekali dalam jaringan. Bisa dibilang ini adalah jantungnya dari sebuah jaringan. Tanpa ini belum bisa dinamakan sebuah jaringan. Untuk mengakses router board ini ada dua cara. Yang pertama itu sangat mudah sekali dengan menggunakan tool yang disediakan oleh Mikrotik yang bernama Winbox. Winbox ini sangat mudah sekali digunakan atau dijalankan karena memiliki tampilan yang sangat sederhana sekali. Yang kedua dengan menggunakan WebFig, di mana untuk mengakses si router ini melalui WebFig. Yang